baik itu nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kekuatan, dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mohon pencerahan kepada Bapak LLBT terkait dengan exam UKOM. Pertama-tama perkenalkan Pak, saya selaku Ketua Panitia Wisuda tahun 2021. Siap. Dan insya Allah akan melaksanakan wisuda pada bulan Oktober 2021. Dengan itu, maka kami selaku panitia berinisiatif untuk difasilitasi dalam hal mendapat pencerahan terkait dengan adanya exam hukum tenaga kesehatan. Terutama pada prodi yang vokasi dengan nurse, karena memang di Universitas Negara-Esti ini, khususnya Unimers, lebih banyak memiliki daripada program vokasi dengan nurse atau profesi. Untuk itu pada kesempatan ini kami mohon Bapak sekaligus mempersilahkan untuk memberikan arahan atau materi terkait dengan exam uji kompetensi ini. Untuk itu dengan mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Pak Tahir Hamzah SSTMM untuk memberikan materinya, dan kami persilakan dengan hormat. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Wisuda untuk tahun 2021 yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021, dan tentu kita berharap semua mudah-mudahan kondisi COVID di Makassar juga levelnya sudah turun sehingga memungkinkan kita untuk melaksanakan wisuda secara luring. Dan tentu itu semua harapan kita, terutama mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Wakil Rektor 1, ada Bapak Wakil Rektor 2, dan Bapak Wakil Rektor 3. Yang saya hormati Bapak Ibu para dekan yang sempat hadir, Bapak Ibu para ketua prodi, Bapak Ibu teman-teman staf dan dosen yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita masih sempat melaksanakan kegiatan dalam rangka keterkaitan dengan pelaksanaan wisuda yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Oktober. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya subscribe ini yang materinya. Ya. Sudah bisa dilihat? Iya. Sudah ya? Sudah, oke. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan rencana kita untuk melaksanakan wisuda, maka ada beberapa sebenarnya aturan-aturan yang terkait, walaupun aturan-aturan ini juga sebenarnya sudah sering kita dengarkan. Yang pertama, ada aturan terkait dengan ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar, dan tata cara penulisan gelar. Yang biasa kita dengarkan, dijelaskan pada Permendikti nomor 59 tahun 2018, yang juga di dalamnya kita membicarakan terkait dengan penomoran ijazah nasional, kemudian verifikasi ijazah elektronik.
Yang saat sekarang ini semua verifikasi itu dilakukan secara elektronik melalui aplikasi sipil. Oleh karena itu saya merasa dalam rangka menghadapi pelaksanaan wisuda nanti perlu kita memahami hal ini terkait dengan Permen 59, kemudian terkait dengan Undang-Undang 12 2016 terkait dengan uji kompetensi. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya barangkali kalau teman-teman yang sering ke LLDikti, nama saya sudah sering didengarkan. Nama saya Muhammad Tahir Hamzah, saya dari Sidrap. Kemudian saya salah satu staf LLDikti yang untuk saat sekarang ini dipekerjakan sebagai analis data akademik yang ditempatkan di subbahagian akademik LLDikti Wilayah 9. Kalau kita di LLDikti di bagian belakang, pas dekat dengan masjid. Bapak Ibu sekalian, berawal dengan pembicaraan kita terkait dengan pelaksanaan wisuda, ya tentu kita tidak terlepas dari peraturan akademik yang kita harus kembali melihat apakah peraturan yang kita gunakan sekarang ini atau peraturan akademik yang kita gunakan sekarang ini itu sudah mengakomodir beberapa aturan-aturan yang baru. Kalau Bapak Ibu sekalian mencoba melihat banyak sekali aturan-aturan baru yang harus masuk sebagai referensi di dalam penyusunan peraturan akademik. Yang baru-baru ini ada Permen 3 terkait dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang tahun 2020. Ada Permen 5 terkait dengan akreditasi tahun 2020. Ada Permen 7 terkait dengan izin perguruan tinggi, prodi, serta sanksi yang diberikan ke perguruan tinggi yang dianggap melakukan pelanggaran administratif. Nah, kesemuanya ini Bapak Ibu sekalian harus sebenarnya tertuangkan di dalam peraturan akademik kita. Kalau misalnya peraturan akademik di tingkat universitas itu untuk saat sekarang ini ternyata belum kita revisi sejak tahun 2020 kemarin, maka tentu ini menjadi kewajiban bagi kita untuk melakukan revisi. Sekaligus juga memasukkan permen-permen yang baru yang terkait dengan akademik di perguruan tinggi. Termasuk permen yang mengatur terkait dengan exit exam, ya, supaya jelas seperti apa yang nanti akan kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat mengharapkan kepada Civitas Akademik Universitas Megareski agar bisa melakukan evaluasi peraturan, karena sangat bisa tidak dipertanggungjawabkan kalau sekiranya ada hal-hal yang kita lakukan kemudian kita tidak diikat dalam aturan akademik, termasuk exam itu nanti yang harus kita masukkan dalam peraturan akademik. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara terkait dengan peraturan akademik nanti, saya sangat berharap ya kita harus merumuskan mulai dari konsep awal terkait dengan pendaftaran mahasiswa, bentuknya seperti apa, bisa luring, bisa daring. Nah, ini semua kita harus akomodir masuk di dalam peraturan akademik sampai mahasiswa itu menjadi alumni. Dan bahkan untuk saat sekarang ini pemerintah sangat mengharapkan kita juga bisa melakukan penelusuran terhadap alumni. Jadi tidak hanya kita mengeluarkan alumni begitu saja, tetapi kita juga dituntut untuk bisa mengetahui alumni kita itu sebenarnya posisinya seperti apa, posisinya di mana, dia sudah bekerja atau belum bekerja, dia bekerja sudah mendapatkan gaji yang baik, ataukah dia bekerja dengan gaji yang biasa. Nah, ini semua sebenarnya harus kita dapatkan informasi itu. Sehingga dengan adanya peraturan akademik ini bisa mengakomodir struktur organisasi di Megareski yang bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas ini.
termasuk sanksi-sanksi yang kita harus tuangkan di dalam peraturan akademik kalau sekiranya ada aktivitas akademik yang melakukan pelanggaran, ya baik itu mahasiswa ataukah dosen. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan terkait dengan penomoran ijazah nasional, kemudian nomor ijazah nasional. Saya kira kita sudah sering, dan saya tentunya mewakili pimpinan di LLDIKT menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman pengelola PIN di Universitas Megareski, karena berdasarkan data kami, data saya di akun saya, Universitas Megareski itu sudah melakukan reservasi sejak 2019. Artinya sebelum diwajibkan PIN, maka Megareski itu sudah melakukan reservasi dan pemesanan PIN. Ya, walaupun kita lihat untuk saat sekarang ini masih ada beberapa perguruan tinggi berdasarkan data kami yang belum melakukan reservasi PIN, dan kami menganggap bahwa perguruan tinggi yang belum melakukan reservasi PIN dan pemasangan PIN sampai saat ini berarti belum memiliki alumni sejak pertanggal 28 Desember 2020. Nah, itu identifikasi kami. Dan syukur alhamdulillah berdasarkan data yang kami miliki, Universitas Megareski itu sudah melakukan reservasi 3 tahun terakhir, mulai 2019, kemudian 2020, kemudian 2021. Nanti saya perlihatkan datanya, dan ternyata jumlah mahasiswa yang direservasi itu semakin tahunnya itu semakin banyak. Artinya alumninya semakin banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara terkait dengan Permen 59, maka kita juga tidak terlepas berbicara terkait dengan nomor ijazah nasional. Kalau teman-teman di pengelola PIN, saya kira dia sudah betul memahami ini, tetapi teman-teman di tingkatan fakultas dan program studi juga sebenarnya berkewajiban untuk memahami ini, karena ada keterkaitannya, Bapak Ibu sekalian. PIN tidak bisa didapatkan oleh mahasiswa karena persoalan penginputan data. Tapi penginputan data bisa bermasalah kalau dokumen dari teman-teman di fakultas dan program studi itu tidak bisa dilengkapi secepatnya. Nah, ini ada keterkaitannya, sehingga bukan cuma teman-teman yang di bagian pengelola PIN dan BAK yang menerbitkan ijazah yang harus memahami betul terkait dengan PIN, tetapi teman-teman di tingkatan fakultas dan program studi juga wajib sebenarnya untuk memahami ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak harus membedakan antara istilah PIN dan NINA. Ya, kalau di Permen 59 itu PIN itu adalah sistemnya, jadi penomoran ijazah nasional, kemudian ada istilah NINA. Ya, memang di kementerian ini kan terakhir-terakhir ini senang sekali menggunakan istilah-istilah yang ada kaitannya dengan perempuan, dengan wanita, ada NINA, ada sister. Ya. Jadi NINA ini adalah nomor ijazah nasional. Ya, nomor ijazah, dia nomornya. Kalau PIN-nya itu adalah sistemnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya perlu menyampaikan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan kita untuk melakukan antisipasi terkait dengan persoalan PIN. Nah, kenapa PIN itu muncul saat sekarang ini, Bapak Ibu sekalian? Karena kami di LLDIKT maupun di kementerian itu sangat sering dijadikan sebagai saksi maupun saksi ahli terkait dengan beberapa kasus ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Saya hanya ingin memberikan beberapa contoh terkait dengan beberapa kasus yang ada di wilayah 9 yang kebetulan saya diamanahkan untuk melakukan analis data sekaligus memberikan kesaksian ke pihak kepolisian terkait dengan ijazah-ijazah yang dipermasalahkan. Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan bahwa sebaik apapun proses yang kita lakukan,
sebaik apapun penjaminan mutu yang kita miliki, tetapi bermasalah di pengakuan terakhir terkait dengan kelulusan mahasiswa, maka itu bisa menjadi masalah. Artinya prosesnya bagus, penjaminan mutunya oke, akreditasinya bagus, tetapi format ijazahnya salah. Nah, itu bisa bermasalah secara hukum. Nah, sehingga ini sudah banyak kejadian Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memperlihatkan beberapa kasus yang kami tangani selama ini. Ini ada kasus pertama terkait dengan ijazah yang diterbitkan 1993. 1993 itu saya masih kuliah pada saat itu. Statusnya juga saya belum mengenal seperti apa itu perguruan tinggi, apa itu kopertis. Dan sekarang saya dijadikan saksi terkait dengan ijazah yang diterbitkan oleh salah satu perguruan tinggi. Nah, kenapa dia digugat? Karena kebetulan yang bersangkutan dia menggunakan gelar tidak sesuai dengan gelar pada saat aturan 1993. Di bulan 2 tahun 1993 Bapak Ibu sekalian sudah keluar aturan bahwa gelar itu harus dituliskan di belakang nama pemilik gelar. Nah, 1993. Tetapi ternyata orang yang bersangkutan ini itu selesai di bulan 3 Maret. Hanya 1 bulan antaranya antara aturan yang diterbitkan dengan gelar yang diberikan. Nah, gelar yang diberikan ke yang bersangkutan adalah Lutrandes. Artinya gelar itu berada di depan. Nah, celah inilah yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan gugatan. Kenapa dia lakukan gugatan, Bapak Ibu sekalian? Karena kebetulan sekali beliau ini ikut di dalam proses pemilihan salah satu bupati dan ternyata beliau menang. Nah, beliau menang di dalam pemilihan bupati itu, sehingga salah satu celah yang didapatkan oleh lawannya untuk melakukan perkara adalah ijazah. Makanya saya katakan hati-hati terkait dengan format ijazah. Karena kita bisa bermasalah Bapak Ibu sekalian hanya karena persoalan format. Apalagi kalau misalnya alumni-alumni kita nanti ke depan itu agak banyak yang masuk ke ranah-ranah politik. Ya. Ada yang menjadi kepala desa, ada yang menjadi anggota DPR, ada yang menjadi bupati, ada menjadi gubernur. Nah, itu bisa kita bermasalah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 1993 ini ijazah diterbitkan. Nah, kemudian sekarang baru bermasalah. Nah, hanya karena persoalannya seperti itu, tidak terlalu besar sebenarnya. Tetapi bisa membuat kita berkeringat kalau kita dipanggil oleh pihak kepolisian. Iya, nah ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya perlihatkan lagi beberapa orang, sekelompok orang pada tahun 2019 kemarin datang ke LLDikti membawa beberapa jenis ijazah. Dan dia menyampaikan kalau ijazah ini adalah ijazah palsu. Ya, ijazah palsu. Dan ternyata ijazah itu diterbitkan oleh juga salah satu staf yang ada di perguruan tinggi itu. Nah, ini Pak, Bapak Ibu sekalian, teman-teman di pengelola ijazah mohon sangat berhati-hati terkait dengan dokumen ijazah yang kita miliki, apalagi terkait dengan kertas ijazah yang kita miliki. Betul-betul harus kita mempercayakan kepada orang yang bisa dipercayakan, bisa mendeteksi secara baik berapa besar jumlah lembar ijazah yang keluar dari penanggung jawab yang memegang lembar ijazah. Nah, karena bisa saja ada lembar ijazah yang keluar, lembaran ijazahnya dari kita, tetapi di printnya di luar. Nah, ini juga yang perlu kita hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya ada kasus yang saya juga dapatkan pada saat saya diamanahkan sebagai panitia seleksi penerimaan anggota polisi dari sumber sarjana. Nah,
di situ juga kami menemukan ada ijazah yang didapatkan oleh alumni, namun ijazah itu belum ditandatangani oleh perguruan tinggi. Tetapi si alumni itu mengaku bahwa dia dapatkan dari perguruan tinggi. Nah, ini hal-hal seperti ini sebenarnya yang perlu kita antisipasi Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai terjadi di perguruan tinggi kita. Karena kalau itu terjadi di perguruan tinggi kita, maka tentu semua yang terkait dengan ijazah itu akan memberikan kesaksian di kepolisian ya untuk memberikan keterangan seperti apa ijazah yang ditemukan itu. Oleh karena itu, dengan beberapa kejadian-kejadian seperti ini, Bapak Ibu sekalian, saya sangat berharap di dalam penerbitan ijazah kita untuk saat sekarang ini, sangat kita patuh dengan Permen 59. Ada beberapa item-item yang ada di Permen 59 itu yang memang harus kita tuangkan di dalam format ijazah. Dan saya kira ada juga beberapa kebiasaan kita sebelumnya, ada Permen 81 dulu, itu memang ada perbedaan dengan Permen sekarang, dan masih ada beberapa perguruan tinggi yang menggunakan Permen 81 dulu, yang terbit tahun 2014. Padahal sebenarnya sudah ada Permen terbaru yang terbit di 2018. Nah, sehingga kalau misalnya ijazah-ijazah itu diterbitkan, kemudian ijazah itu digunakan di area-area politik, maka itu bisa saja berkasus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sangatlah hati-hati kita di dalam menerbitkan pengakuan hasil pembelajaran kepada alumni kita. Apakah itu bentuknya ijazah atau bentuknya nanti sertifikat, nah, itu harus betul-betul kita sangat teliti. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa Permen 59 yang digunakan sekarang ini mengakomodir penomoran ijazah nasional itu sebenarnya perpaduan antara Permen 81 tahun 2014 terkait dengan ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi dengan Permen 63 terkait dengan penulisan gelar. Nah, inilah yang disatukan, akhirnya muncullah Permen 59 sekaligus ditambahkan dengan nomor ijazah nasional dan verifikasi ijazah secara elektronik. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Permen 59 ini memang ada 3 jenis pengakuan pembelajaran ya yang diterbitkan. Yang pertama adalah ijazah yang diperuntukkan untuk pendidikan akademik dan pendidikan vokasi, dan ini juga nanti yang kita sedikit akan membicarakan terkait dengan pendidikan vokasi yang diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi. Kemudian yang kedua adalah sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi. Kalau kita melihat program studi yang ada di Megareski, maka tentu ketiga jenis pengakuan pembelajaran ini itu bisa saja diterbitkan oleh Universitas Megareski. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang dijelaskan tadi oleh moderator, kita di Megareski itu sangat banyak program studi vokasi. Bahkan juga agak termasuk banyak yang membina terkait dengan program studi profesi. Yang kesemuanya nanti ini itu wajib mengikuti ujian kompetensi. Nah, kalau berdasarkan data kami, Bapak Ibu sekalian, ini data 2020 ganjil yang saya coba tarik, walaupun di sini belum terlihat total jumlah mahasiswa yang terakomodir karena kita baru-baru juga melaksanakan imigrasi data. Di sini ada 24 ya, ada 24, dan tentu kalau kita lihat dari data ini ada beberapa prodi baru dan ada beberapa prodi yang belum tercatat akreditasi. Sehingga saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kepada teman-teman yang ditugaskan sebagai ketua prodi pada prodi yang baru. Ya, mohon secepatnya kita bergerak
untuk mengantisipasi agar kita bisa terakreditasi sebelum akreditasi yang ikut diizin prodi itu habis masa berlakunya. Karena kalau habis masa berlakunya selama 2 tahun itu, kemudian mahasiswa kita nanti ke depan ada yang mau selesai, kemudian akreditasinya belum keluar, secara otomatis Bapak Ibu sekalian tidak dibenarkan untuk meluluskan mahasiswa yang bersangkutan. Apalagi kalau tidak terakreditasi, yakin dan percaya saja Bapak Ibu sekalian, mahasiswa kita tidak mungkin akan mendapatkan nomor ijazah nasional. Dan itu bisa menjadi permasalahan di kampus kita. Karena bisa saja terjadi ada beberapa mahasiswa yang sudah mendapatkan nomor ijazah nasional, tetapi ada juga beberapa mahasiswa yang tidak mendapatkan karena persoalan itu tadi. Nah, ini bisa menjadi permasalahan di kampus kita. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, di Permen 59 ini pun juga, ini khusus teman-teman barangkali di BAK, dan juga ada keterkaitannya nanti dengan teman-teman di fakultas. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita berbicara ijazah, maka ijazah itu diterbitkan nanti wajib diikuti oleh transkrip nilai sekaligus dengan surat keterangan pendamping ijazah. Ya, nah ini juga yang memang harus kita antisipasi. Nah, teman-teman di BAK itu yang sebagai penanggung jawab yang menerbitkan ijazah, ada beberapa hal memang di dalam Permen ini sangat diatur. Ya, sangat diatur sehingga kita memang perlu sangat memahami ini sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan di dalam penerbitan ijazah. Yang pertama, Bapak Ibu harus memperhatikan terkait dengan keaslian ijazah. Artinya harus kehati-hatian. Kehati-hatian salah satu di antaranya kita berharap Bapak Ibu sekalian menggunakan kertas yang tidak mudah dipalsukan. Ya, jadi jangan kita menggunakan kertas yang biasa. Kertas yang susah dipalsukan oleh orang lain sehingga itu tidak memudahkan nanti akan muncul ijazah-ijazah yang palsu. Artinya ijazah palsu itu ijazah yang dimiliki oleh seseorang tetapi tidak diakui oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Ya, beda lagi kalau misalnya kasus seperti yang kami alami beberapa hari terakhir ini, ada beberapa ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tetapi tidak memiliki proses. Nah, itu beda lagi. Kalau perguruan tinggi yang menerbitkan tetapi ternyata didapatkan tidak ada proses. Nah, beda kalau ijazah itu diterbitkan di luar, tidak diakui oleh perguruan tinggi. Sehingga teman-teman di BAK harus betul-betul memiliki kehati-hatian, termasuk dengan kertas. Ya. Nah, kemudian yang kedua, banyak sekali biasanya teman-teman karena barangkali terburu-buru di dalam menerbitkan ijazah, karena terlalu didesak oleh siapa, oleh mahasiswa kah ataukah oleh pimpinan, sehingga terkadang data-data yang kita masukkan di dalam ijazah itu biasa salah. Dan ternyata kesalahan itu biasanya nanti didapatkan oleh orang luar. Kejadian kemarin waktu saya melakukan verifikasi ijazah di Polda terkait dengan anggota polisi yang mau naik pangkat, yang mau naik jadi perwira, dari bintara jadi perwira, saya temukan ada tanggal yudisium berbeda antara di ijazah dengan di transkrip nilai. Nah, ini kan kalau terjadi seperti ini dan mahasiswa yang bersangkutan menyampaikan ke saya juga baru lihat itu, Pak. Ya. Nah, nanti dia sadari kalau itu salah setelah dilihat oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu ketahui bahwa menerbitkan ijazah itu tidak boleh 2 kali. Hanya bisa diterbitkan sekali. Sehingga kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan seperti itu, maka tidak bisa lagi kita ganti, tetapi hanya kita melengkapi dengan surat keterangan. Ya, tentu teman-teman merasa tidak
tidak sempurna kalau sekiranya ijazah yang dimiliki itu harus dilengkapi dengan surat keterangan. Oleh karena itu, teman-teman di BAK, sebelum kita menerbitkan, sebelum kita menyerahkan ke wakil rektor untuk diparaf atau diparaf kepala BAK, kemudian nanti ditandatangani oleh rektor, mohon betul-betul diteliti terkait dengan data-data yang ada di dalam. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, di ijazah itu dituntut juga kita untuk memasukkan nomor induk kependudukan. Dan nomor induk kependudukan itu kan ada beberapa angka, ada beberapa ya angka 12 ya angka itu. NIP nomor induk mahasiswa saja yang digitnya hanya 8, hanya 10, terkadang biasa salah, apalagi kalau nomor induk kependudukan. Sehingga perlu kita hati-hati terkait data-data yang seperti ini. Misalnya di situ nomor 7, tapi kita ketik nomor 1, ya nanti setelah diverifikasi, baru ditemukan, oh ternyata tidak bisa muncul datanya. Setelah diperhatikan, ternyata ada yang salah ketik. Nah itu, termasuk nomor induk mahasiswa. Biasa terkadang salah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kalau bisa ada beberapa orang yang dijadikan sebagai screening, maksudnya untuk melihat apakah betul ijazah yang bersangkutan itu, apakah ijazah itu sudah benar, tidak ada lagi data yang salah, baru kita upayakan terbitkan. Perlu sangat kehati-hatian. Kemudian yang ketiga, teman-teman di BAK khususnya menerbitkan ijazah ini harus memperhatikan legalitasnya. Ya, legalitas yang dimaksud itu Bapak Ibu sekalian harus kita buat sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat sekarang ini. Kalau misalnya kita menerbitkan ijazah saat sekarang ini, berarti kita harus mengikuti aturan yang saat sekarang ini. Jangan kita menggunakan aturan yang lama. Hanya karena persoalan peraturan akademik kita belum pernah dirubah, akhirnya kita mengikut di peraturan akademik yang tidak pernah dirubah, padahal sebenarnya ada aturan baru yang terbit oleh pemerintah yang mewajibkan kita harus mengikut di situ. Nah, contoh misalnya sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita harus menerbitkan ijazah harus sesuai dengan Permen 59. Tidak boleh lagi kita mengikut di Permen 81. Nah, kita harus kembali lihat apakah peraturan akademik kita itu sudah mengakomodir 59 itu ataukah masih di Permen 81, sehingga cepat kita harus melakukan perubahan. Kalau Bapak Ibu menerbitkan ijazah itu tidak memperhatikan legalitasnya ini, secara hukum sangat berbahaya. Karena bisa saja kita sudah pensiun, nah, seperti kejadian yang saya ceritakan tadi, itu kan kejadiannya ijazah itu diterbitkan di 93. Kemudian itu baru berkasus di tahun 2000. Berarti sekitar 20 berapa tahun itu ya. Nah, kalau untuk saat sekarang ini kita misalnya umur 50 tahun, menerbitkan ijazah itu, kemudian nanti ternyata ditemukan salah di 25 tahun ke depan, kita sudah 75 tahun. Nanti kalau dipanggil ke polisi, kita juga tidak ingat. Ya, kita sudah tidak ingat lagi ijazah mana itu dulu yang saya terbitkan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian perlu sangat kehati-hatian untuk menerbitkan ijazah ini. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya kira ini hanya sebagai definisi saja terkait dengan ijazah yang pada intinya ijazah itu Bapak Ibu sekalian hanya bisa diterbitkan untuk pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Jadi hanya ini saja. Tidak bisa kita menerbitkan ijazah untuk pendidikan profesi. Hanya pendidikan vokasi saja, pendidikan akademik dan pendidikan vokasi yang bisa diterbitkan ijazah dalam bentuk ijazah. Dan syarat utamanya itu harus program studi terakreditasi. Jadi kalau tidak terakreditasi maka tidak dibenarkan kita untuk menerbitkan ijazah. Nanti saya coba perlihatkan Bapak Ibu sekalian, kira-kira ijazah yang bisa dibatalkan, ya dibatalkan gelarnya itu yang seperti apa, nanti saya perlihatkan di pasal berikutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian,
kalau untuk saat sekarang ini rata-rata perguruan tinggi itu kalau menerbitkan ijazah sudah ikut transkrip nilai. Tetapi yang terkadang belum dibuat untuk saat sekarang ini adalah surat keterangan pendamping ijazah. Padahal di dalam permen ini disebutkan bahwa ijazah itu diberikan kepada lulusan itu disertai paling sedikit. Disertai paling sedikit. Yang pertama transkrip nilai, yang kedua SKPI. Jadi kalau misalnya di Universitas Megareski untuk semua program studi masih ada yang belum menerbitkan SKPI untuk mahasiswa lulusan, maka perlu ada penegasan untuk berikutnya segera mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah. Bapak Ibu sekalian, kalau terkait dengan formatnya, saya kira banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Bisa kita mengambil di web, bisa kita mengambil beberapa contoh dari perguruan tinggi lain. Tetapi nanti formatnya itu harus juga disesuaikan atau item-item yang ada di dalam format itu harus disesuaikan dengan Permen 59 tahun 2018. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperlihatkan kepada kita semua terkait dengan Permen Dikbud 81 yang 2014 yang masih banyak sekali perguruan tinggi membuat ijazah sekarang ini dengan menggunakan permen ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di tulisan yang berwarna merah ini kita bisa baca di situ dijelaskan bahwa ijazah sebagaimana dimaksud pada pasal 1, pasal yang sebelumnya, itu paling sedikit memuat. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, perlu kita menggarisbawahi ini. Menggarisbawahi ini, paling sedikit memuat. Itu di Permen 81. Itu nanti berbeda terkait dengan Permen 59. Kalau dia mengatakan bahwa paling sedikit, maka item-item yang 15 ini itu masih bisa kita tambahkan. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, itu tidak ada nama yayasan. Nah, orang biasa menambahkan yayasan. Itu memungkinkan. Kenapa? Karena di dalam peraturan ini dikatakan paling sedikit memuat. Artinya 15 ini wajib ada dan bisa ditambahkan keterangan-keterangan yang kita anggap dibutuhkan di dalam ijazah. Nah, kalau di permen ini disebutkan nomor seri ijazah yang nanti akan berbeda. Kalau nanti di Permen 59 sudah menggunakan nomor ijazah nasional. Kemudian di bagian D-nya, di bagian D, kalau di Permen 81 ini, Bapak Ibu sekalian, dia di sini disebutkan bahwa yang harus dituliskan di dalam format ijazah itu adalah nomor keputusan pendirian perguruan tinggi. Nah, kalau Permen 59 nanti itu sudah berubah. Nah, yang harus dituliskan adalah akreditasi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita perhatikan ada 15 item yang dulu di Permen 81 dan kita perhatikan ijazah-ijazah yang diterbitkan teman-teman pada permen ini itu banyak tambahan-tambahannya. Ya, ada yang menulis yayasan, ada yang menggunakan nomor akreditasi di dalam, ada yang nomor pendirian di dalam. Ya, itu tidak salah. Karena memang disebutkan paling sedikit memuat. Yang penting 15 ini ada. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan di Permen 59 yang sekarang berlaku. Di Permen 59 yang sekarang ini berlaku, ya memang harus ini yang kita gunakan. Di penjelasannya itu dikatakan di pasal 5, di pasal 5 ayat 2, ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat. Jadi sudah tidak ada kata-kata paling sedikit memuat. Kalau di Permen 81 tadi ada kata-kata paling sedikit memuat. Jadi bisa kita tambahkan dari 15 item yang ada di dalam aturan itu. Tetapi kalau di Permen 59, karena di sini dikatakan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memuat. Artinya tidak boleh kurang dari 16 dan tidak boleh lebih dari 16. Nah, itu. Sehingga kita bisa kembali. Cuma mohon maaf, saya tadinya ingin minta di Pak awal salah satu contoh ijazah supaya saya bisa sekaligus jelaskan
kira-kira di mana letaknya yang berbeda, yang mana misalnya masih perlu dihilangkan atau ditambahkan. Ya, nanti saya coba minta contohnya, kemudian nanti kami lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau untuk format ijazah sekarang ini, yang pertama itu adalah nomor ijazah nasional. Jadi saya perlu tekankan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk ijazah bagi lulusan yang berada pada program studi pendidikan akademik dan pendidikan vokasi, tidak boleh lagi kita menerbitkan ijazah dengan menggunakan nomor lain, ya, termasuk nomor lokal yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Jadi harus menggunakan nomor ijazah nasional. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena nomor ijazah nasional itulah yang kita gunakan untuk verifikasi. Apakah mahasiswa itu ada di dalam verifikasi sipil atau tidak ada. Nah, sehingga memang perlu sekali kita melakukan upaya agar setiap mahasiswa yang kita mau luluskan atau kita mau wisuda itu memiliki nomor ijazah nasional. Terkait dengan nomor ijazah nasional, Bapak Ibu sekalian, saya pernah mendapatkan usulan wisuda salah satu perguruan tinggi yang mencoba untuk memalsukan nomor ijazah nasional. Ya, tentu kami dapat karena kami punya akunnya. Jadi semua jumlah mahasiswa yang sudah mendapatkan nomor ijazah nasional itu kami sebenarnya miliki. Sehingga kalau Ibu memasukkan data, kami tinggal mencocokkan. Ternyata ada mahasiswa setelah kami konfirmasi, dia setengah mati melakukan reservasi, pemesanan, dan dia tidak dapatkan solusinya. Cuma dia kemungkinan agak segan untuk melakukan komunikasi di kami di LLIKTI, sehingga berinisiatif sendiri. Sehingga kami melakukan teguran. Kami menegur bahwa tidak boleh melakukan sama sekali hal seperti itu. Karena kalau itu kita lakukan, maka bisa saja perguruan tinggi kita direkomendasikan untuk mendapatkan pembinaan. Nah, kemudian yang kedua, yang berbeda dengan Permen 81 Bapak Ibu sekalian, ada di bagian D. Kalau di bagian D 81 tadi, dia mengatakan bahwa yang dimasukkan di dalam format ijazah itu adalah izin. Ya, izin pendirian perguruan tinggi. Nah, sekarang diganti menjadi nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi atau program studi. Nah, itu yang harus dituliskan. Jadi izin itu sebenarnya tidak perlu lagi kita tuliskan di dalam ijazah. Karena di dalam permen ini sudah tidak ada item yang memfasilitasi untuk kita menuliskan itu. Jadi yang kita harus tuliskan adalah akreditasi. Kemudian tambahan, karena tadi di Permen 81 itu ada 15, sekarang di Permen 59 itu ada 16, tambahannya itu adalah nomor induk kependudukan. Jadi ini juga yang perlu teman-teman di BAK yang menerbitkan bekerja sama dengan teman-teman di program studi. Terkadang di dalam penulisan nomor induk kependudukan ini, Bapak Ibu sekalian, biasa kita temukan data yang berbeda. Ada 2 data misalnya untuk satu mahasiswa. Kalau terjadi seperti itu, saya sarankan jangan kita yang menentukan nomor induk kependudukan mana yang kita akan gunakan di ijazah. Tetapi kita harus meminta surat pernyataan dari mahasiswa yang bersangkutan untuk memilih nomor mana yang kita akan masukkan. Ya, karena kalau Bapak Ibu misalnya langsung menentukan nomor induk kependudukan yang harus dimasukkan, dikhawatirkan nanti mahasiswanya komplain. Bukan itu. Padahal ijazah sudah diterbitkan. Sehingga kalau semisalnya nanti kita menemukan kasus seperti itu, mohon untuk disiapkan memang format surat pernyataan, kira-kira nomor induk kependudukan mana yang mau dimasukkan oleh mahasiswa, ditandatangani oleh mahasiswa, baru kita bisa masukkan. Ya itu, supaya nanti kita tidak digugat oleh mahasiswa. Saya kira Bapak Ibu sekalian, itu yang terkait dengan format yang harus kita isi. Nah, ini perbedaan-perbedaannya tadi dengan Permen 81 dan Permen 59, yang sekarang 59 kita gunakan sekarang ini, dan saya sudah jelaskan tadi perbedaannya.
Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan transkrip nilai. Ada beberapa teman-teman yang bertanya ke saya, Pak, kami punya nomor kode yang kami juga harus masukkan di ijazah supaya jangan sampai mudah nanti dipalsukan orang. Jadi saya sampaikan, tidak usah lagi Pak kita masukkan nomor lain selain nomor ijazah nasional di ijazah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau di transkrip nilai itu memang ada nomor transkrip nilai. Dan nomor transkrip nilai ini itu diterbitkan oleh perguruan tinggi. Ya terserah nanti di peraturan akademik ini diatur siapa yang terbitkan. Apakah yang terbitkan itu adalah BAK, nomor transkrip itu, ataukah yang terbitkan itu adalah fakultas. Karena kalau di tingkatan universitas, yang menandatangani transkrip nilai itu dekan atau wakil dekan satu. Ya, nanti dilihat di peraturan akademiknya kita, siapa yang diberi kewenangan untuk menandatangani transkrip nilai. Kalau dulu itu kan yang menandatangani transkrip nilai rektor dan dekan. Nah, untuk yang Permen 59 ini, itu yang menandatangani transkrip nilai itu tinggal dekan ataukah kita menunjuk wakil dekan bidang akademik. Nanti saya perlihatkan permennya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya transkrip nilai itu memang ditandatangani oleh dekan atau wakil dekan satu, tentukan nomornya bisa kita tentukan siapa yang menentukan nomor itu. Nah, ini bisa diatur di dalam peraturan akademik. Bisa juga nomor itu ditentukan oleh BAK. Dalam hal ini mewakili rektorat. Bisa juga. Jadi tergantung dari kesepakatan kita yang kita tuangkan di dalam peraturan akademik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa mekanisme terkait dengan penerbitan ijazah saat sekarang ini, saya kira tidak perlu kita ubah dengan kondisi permen ini. Jangan sampai kita mengatakan karena ini ditandatangani oleh fakultas terkait dengan transkrip nilai ini, maka transkrip nilai ini diterbitkan saja di fakultas. Nah, ini juga saya kira agak kurang bagus karena tidak ada saling mengontrol. Sebaiknya sistemnya tetap barangkali diterbitkan di tingkatan universitas semuanya, tetapi nanti format penandatangannya itu disesuaikan dengan Permen 59. Jadi manajemennya tetap seperti saat sekarang ini, tetapi yang menandatangani nanti itu sudah berbeda dengan yang dulu. Nah, ini yang berbeda di transkrip nilai. Jadi kalau transkrip nilai itu silakan Bapak Ibu sekalian memberikan nomor kode, kemudian upayakan agar nomor dan kode yang kita pakai itu dituangkan penjelasannya di dalam peraturan akademik kita. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau transkrip nilai ini item-item yang lain, jadi selain nomor transkrip nilai akademik, ada juga nomor ijazah yang harus dimasukkan di dalam transkrip nilai. Jadi tetap nomor ijazah itu ikut di dalam transkrip nilai. Jadi ada dua. Nah, kalau terkait dengan formatnya, silakan Bapak Ibu mengatur seperti apa kira-kira modelnya sehingga menarik untuk dilihat atau dibaca oleh orang. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, SKPI ini kan ada standarnya, Bapak Ibu sekalian. SKPI ini adalah surat keterangan pendamping ijazah. Saya memperkirakan untuk ke depan pada saat alumni kita ini mau bekerja di salah satu perusahaan atau pemerintah, kemungkinan besar yang paling dicari itu adalah surat keterangan pendamping ijazah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena untuk bisa memahami apa perbedaan antara satu alumni dengan alumni yang lain, itu bisa informasinya didapatkan dari SKPI. Ya, kalau ijazah dan transkrip nilai, saya kira kita tidak bisa membaca
kemampuan mahasiswa, karena di situ kan hanya yang membedakan IPK. Kalau IPK-nya 3,5 misalnya, kemudian IPK-nya 3, yang mana lebih cerdas? Maksudnya dari sisi kenyataannya. Artinya kelebihan-kelebihan apa saja yang dimiliki oleh kedua mahasiswa ini itu masih menjadi pertanyaan. Nah, tetapi di SKPI itu, Bapak Ibu sekalian, itu kan sudah bisa kita jelaskan. Oh, mahasiswa si A saya bisa misalnya berbahasa 7 bahasa. Ya, itu. Kalau mahasiswa si A itu tidak ada keterangan itu. Sehingga orang bisa lihat, oh ini bisa. Mahasiswa si A ternyata pernah juara 1 MTQI tingkat nasional misalnya. Nah, itu bisa dituangkan di dalam SKPI ini sehingga ada nilainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita bertanya, kan ada beberapa mahasiswa yang tidak kelihatan prestasinya. Bagaimana SKPI-nya itu? Nah, SKPI yang kita buatkan untuk mahasiswa itu ya sesuai dengan standar ini saja. Yang di Permen 59 di pasal 9 ayat 1 SKPI itu memuat beberapa item, itu kita saja lengkapi. Tetapi kalau misalnya mahasiswa kita, Bapak Ibu sekalian, ada kelebihannya, ya, ada keunggulannya, maka bisa kita tuangkan untuk menambahkan keterangan di SKPI ini. Walaupun di sini mengatakan memuat, artinya tidak boleh ada lagi tambahan, tetapi di pasal 2 itu dijelaskan. Di pasal 2 ini dijelaskan, Bapak Ibu sekalian, bahwa selain item-item yang ada di pasal 1 itu, maka kita bisa menambahkan keterangan berdasarkan penjelasan di pasal 2. Artinya prestasi akademik mahasiswa, kemudian kelebihan-kelebihan mahasiswa, kemudian mahasiswa kita barangkali pernah jadi pengurus lembaga, kemudian pernah berprestasi di bidang olahraga, ataukah pernah misalnya juara debat bahasa Inggris. Nah, itu semua bisa kita tuangkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga ke depan mahasiswa kita itu lebih mudah untuk dipahami oleh user, orang yang mau menggunakan. Oh, kalau ada perusahaan misalnya dia membutuhkan karyawan, kemudian karyawan yang dibutuhkan itu harus bisa berbahasa Inggris lancar misalnya. Nah, itu bisa dilihat dari SKPI itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di ijazah dan transkrip nilai itu memang tidak boleh kita tambahkan sama sekali, tetapi kalau di SKPI itu ada ayat 2 yang menjelaskan bahwa Ibu bisa menambahkan lebih dari item-item yang ada di pasal 1. Semakin banyak goresan kelebihan yang dimiliki oleh mahasiswa kita, ya tentu semakin baik, semakin diperhatikan oleh orang-orang yang mau menggunakan. Cuma saya mau tekankan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan kita juga menuliskan keterangan di dalam SKPI itu yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan kenyataannya. Ya, karena kalau misalnya kita menuliskan sesuatu, kemudian itu tidak sesuai kenyataannya, itu kan bisa menjadi bumerang bagi perguruan tinggi. Karena pasti instansi atau pemerintah akan melakukan tes. Kalau kita mengatakan bahwa mahasiswa itu bisa berbahasa 7 bahasa misalnya, dan ternyata di tes itu ternyata tidak bisa. Nah, itu kan bisa menjadi berang bagi perguruan tinggi kita. Nanti kepercayaan institusi yang mau menerima karyawan itu hilang. Karena dia menganggap kalau SKPI yang kita buat itu tidak benar. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian hal lain yang perlu kita pahami, di Permen 59 ini ditekankan bahwa tidak boleh lagi ada ijazah yang tidak menggunakan PIN per tanggal 28. Jadi 2 tahun setelah terbitnya peraturan ini. Nah, peraturan ini Bapak Ibu sekalian itu diterbitkan tanggal 28 Desember 2018. Jadi terakhir kemarin 28 Desember 2020 nomor ijazah lokal yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Nah, sekarang terkait dengan penandatanganan.
Kalau terkait dengan penandatanganan, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah lakukan selama ini. Kalau kita universitas, berarti yang bertanda tangan itu adalah rektor dan dekan. Kalau terkait dengan ijazah, ya. Kalau sekolah tinggi, saya kira ini tidak perlu disampaikan di sekolah tinggi, kemudian politeknik dan akademik, karena di Megaristik sekarang ini sudah berstatus perguruan tinggi tingkat universitas. Jadi rektor dan dekan kalau ijazah. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan SKPI. SKPI dan transkrip nilai itu, kalau dia universitas, maka yang mendatangi itu bisa dekan, bisa pembantu dekan, atau wakil dekan bidang akademik. Kalau di universitas. Nah, inilah yang saya katakan tadi, Bapak Ibu sekalian. Kalau ini belum kita atur di dalam peraturan akademik, maka ini perlu kita atur. Apakah dekan ataukah pembantu wakil dekan bidang akademik. Tetapi saya melihat format-format yang selama ini yang dipakai oleh teman-teman di perguruan tinggi lain yang bertanda tangan di transkrip nilai itu adalah dekan di tingkat universitas. Tetapi itu juga tidak menjadi intervensi bagi Bapak Ibu di perguruan tinggi, terserah peraturan akademi itu mengakomodir yang mana. Nanti Terus mohon maaf Bapak Ibu, saya barangkali yang ya, yang terputus ya. KPM kan sudah ada. Ada saya Sudah. ada Pak. Kata Rudy ya belum kalau bisa. Mohon maaf Bapak Ibu, Pak Awal sudah kembali. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu, tadi terputus kayaknya saya punya tadi. Bapak Ibu sekalian, ini surat pengganti. Jadi tadi saya sampaikan perlu kehati-hatian, kemudian akurasi data, kemudian legalitasnya juga perlu diperbaiki sehingga nanti tidak muncul ini surat keterangan pengganti ijazah. Karena kita berharap betul-betul surat keterangan pengganti ijazah ini keluar kalau misalnya tidak bisa kita hindari. Kalau misalnya dia musnah atau hilang atau rusak, maka Bapak Ibu sekalian bisa menerbitkan surat keterangan pendamping ijazah. Namun yang saya ingin tekankan bahwa surat keterangan pengganti ijazah berdasarkan Permen 59 ini itu juga harus kita buat berdasarkan surat keterangan dari pihak kepolisian. Ya. Jadi jangan kita membuat tanpa ada surat keterangan dari pihak kepolisian. Kemudian surat keterangan pengganti ijazah ini juga kita diwajibkan memasukkan informasi-informasi
yang berdasarkan ijazah dan transkrip nilai. Olehnya itu, Bapak Ibu sekalian, saya sangat berharap teman-teman pengelola ijazah di Mega Reski agar bisa melakukan pendokumentasian ijazah yang diterbitkan dalam bentuk elektronik. Karena kalau misalnya dalam bentuk manual, itu bisa saja kita tidak nanti bisa mendapatkan datanya pada saat kita membutuhkan untuk membuat surat keterangan pendamping ijazah. Nah, kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan kepada kita semua, karena kita ini kan statusnya perguruan tinggi yang juga punya perguruan tinggi dulu, sekarang baru menjadi universitas. Nah, maka di dalam penjelasan ini disebutkan bahwa perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi yang dengan perubahan, dulu kan ada STIKES, ada STKIP. Nah, kalau misalnya ada ijazah di dua perguruan tinggi itu hilang atau musnah, maka tentu yang harus menerbitkan surat keterangan pengganti ijazah itu adalah Universitas Mega Reski. Karena di dalam pasal 2 disebutkan bahwa dalam hal perguruan tinggi menerbitkan ijazah dan transkrip KPI, kemudian sertifikat, surat pengganti ijazah diterbitkan oleh perguruan tinggi hasil perubahan. Ya, jadi memang terkadang yang menjadi kendala Bapak Ibu sekalian, karena ini perubahan, biasanya dokumen-dokumen ijazah atau fotokopi ijazah yang pernah kita simpan itu biasa terkadang kita tidak tahu lagi keberadaannya. Sehingga kalau ada mahasiswa yang meminta atau membutuhkan surat keterangan pengganti ijazah karena dia hilang ijazah atau dia musnah, itu biasa kita kewalahan untuk mendapatkan data. Nah, ini yang perlu kita perbaiki supaya tidak menyulitkan kita untuk menerbitkan surat ini. Kemudian kalau di pasal 1, saya kira ini tidak masuk di kategori Bapak Ibu, karena untuk yang pasal 1 ini, kalau perguruan tingginya sudah tutup, maksudnya tidak berubah, maka yang menerbitkan surat pengganti ijazah itu adalah LL Dikti. Nah, kemudian terkait dengan pengesahan. Terkait dengan pengesahan, Bapak Ibu sekalian, itu dijelaskan bahwa yang mengesahkan ijazah itu di pasal 1 adalah perguruan tinggi yang menerbitkan. Ya, yang mengesahkan. Nah, nanti juga akan saya jelaskan bahwa yang mengesahkan untuk tapi Pak Tahir, slide share bisa nggak di materinya dilihatkan untuk ini Pak? Soalnya udah kelihatan materinya bisa di-share Pak. Oh, tidak kelihatan Bu? Iya. Oh, sorry. Biar kami bisa baca. Saya kira tadi. Oh ya, sorry Bu. Saya coba dulu. Iya. Soalnya tadi mana ya? Belum ya, Mbak. Belum nih. Ya, sudah Bu. Oke Pak, kelihatan Pak Tahir. Oke, thank you Bu. Makasih banyak infonya. Ya baik Bapak Ibu sekalian, sampai di mana tadi ya? Surat keterangan pengganti ijazah ya, oke, sampai sini ya. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan surat pengganti ijazah, yang menerbitkan itu adalah perguruan tinggi perubahan. Jadi kalau kita itu, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada mahasiswa dari STIKES dulu atau STKIP dulu, maka yang menerbitkan itu adalah kita di universitas. Kecuali kalau misalnya perguruan tingginya sudah tutup, contoh kecil misalnya seperti Universitas Satria sudah tutup, maka surat pengganti ijazah itu diterbitkan di LL Dikti. Jadi ada beberapa alumni yang biasanya dari perguruan tinggi yang hasil perubahan, dia biasa datang ke LL Dikti minta pengesahan ijazah, sehingga kami tidak layani, harus kami sampaikan untuk kembali ke perguruan tinggi hasil perubahan. Nah, kemudian terkait dengan pengesahan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di pasal 1 dikatakan bahwa yang mengesahkan adalah perguruan tinggi yang menerbitkan.
Nah, di sini juga kami terkadang banyak sekali perguruan tinggi, misalnya dari Kendari atau dari Sulawesi Utara yang bekerja di Makassar, mau melegalisir ijazah. Dia menyuruh kita untuk melegalisir ijazah yang ada di Manado. Padahal perguruan tingginya masih ada di sana, di Kendari. Jadi harus ditandatangani di sana. Nah, harus dilegalisir di sana. Karena memang di pasal 1 mengatakan yang melegalisir itu adalah yang menerbitkan. Nah, kalau mengesahkan untuk tingkat universitas, maka diamanahkan memang di dalam permen ini itu adalah wakil dekan. Jadi tidak ada lagi pilihan dekan atau wakil dekan. Harus wakil dekan bidang akademik. Ini juga kejadian kemarin, Bapak Ibu sekalian, waktu kami di Polda kemarin, ada beberapa dokumen yang kami kembalikan, karena yang menandatangani itu ada yang kepala BAK-nya, ada yang dekatnya, ada bahkan yang wakil rektor 1 yang tanda tangan di pengesahan itu. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengatur juga di dalam peraturan akademik yang mengesahkan ijazah itu untuk di tingkat universitas itu adalah wakil dekan bidang akademik. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini penting kami sampaikan bahwa gelar yang kita berikan ke mahasiswa itu bisa saja dicabut. Siapa yang mencabut? Yang mencabut gelarnya itu yang pertama bisa saja dicabut oleh menteri. Ya. Yang seperti apa gelar yang dicabut oleh menteri? Yang pertama, kalau perguruan tinggi itu tidak terakreditasi. Kalau prodi itu tidak terakreditasi menerbitkan ijazah. Ada beberapa Bapak Ibu sekalian, perguruan tinggi atau prodi mahasiswanya itu diluluskan pada saat program studi itu tidak terakreditasi. Dan ini tentu sangat berbahaya. Karena kalau ini ditemukan oleh pihak ketiga, kemudian dilaporkan ke LLDikti atau ke kementerian, maka gelar ini bisa dicabut oleh menteri tanpa disampaikan kepada perguruan tinggi. Nah, kemudian yang kedua, ya tentu kalau ijazah itu diterbitkan oleh organisasi yang tidak mempunyai hak, ya tanpa hak, tidak ada istilahnya izin. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, 2 tahun terakhir ini di LLDikti, pada saat kita mau mengajukan calon wisuda, maka di dalam format yang kami sampaikan itu, kami butuhkan informasi terkait dengan hasil deteksi plagiasi. Nah, kenapa kami lakukan itu? Karena di Permen 59, di pasal 22 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu alasan perguruan tinggi bisa, LLDikti bisa membuat rekomendasi untuk pencabutan gelar, kalau sekiranya hasil tugas akhir mahasiswa itu ternyata terbukti hasil plagiasi. Nah, sehingga kita membutuhkan kalau standar yang ada di LLDikti sekarang ini itu 30% ya dari hasil dari tugas skripsi itu. Jadi ini juga kami ingin menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian, tentu kan metodenya berbeda di masing-masing perguruan tinggi. Apakah Ibu nanti mau melakukan deteksi plagiasi setelah mahasiswanya itu selesai ujian akhir, ataukah mahasiswanya itu wajib mengumpulkan hasil deteksi plagiasi sebelum dia ujian akhir. Ya, jadi kalau misalnya model ujian di perguruan tinggi Bapak mulai dari proposal, kemudian seminar hasil, kemudian ujian tutup, maka sebelum ujian tutup harus sudah memiliki hasil deteksi plagiasi. Jadi tidak setengah mati nanti LPPM-nya. Karena kalau misalnya mahasiswanya sudah selesai, kemudian baru dilakukan deteksi plagiasi yang dikhawatirkan kalau ada rekomendasi perbaikan. Nah, kemudian mahasiswa yang bersangkutan itu kan sudah kita yudisium, sehingga sangat sangat tidak beretika kalau misalnya mahasiswanya sudah dinyatakan lulus, apalagi kalau sudah mau wisuda baru disuruh lagi perbaiki skripsinya atau tugas akhirnya. Makanya saya hanya ingin menyarankan kalau nanti kita melakukan revisi peraturan akademik, ya sebaiknya sebelum mahasiswa melaksanakan ujian tutup, ya seharusnya sudah punya hasil deteksi plagiasi yang nanti kita jadikan sebagai referensi yang kita akan tuliskan di format usulan wisuda ke LLDikti. Nanti format
atau metodenya ya ibu bisa atur, bapak bisa atur di peraturan akademik. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan PD Dikti, saya kira kalau terkait dengan PIN, karena kita ini kan sudah 3 tahun terakhir ini sudah menggunakan PIN, ya cuma ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan supaya ke depan kita tidak terkendala terkait dengan PIN. Yang pertama, ya tentu kalau persoalan izin perguruan tinggi tidak perlu karena pasti sudah ada. Kemudian akreditasi, nah ini yang saya sampaikan tadi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa akreditasi ini betul-betul kita perhatikan, apalagi perguruan tinggi, apalagi program studi yang baru. Ya, jangan sampai kita katakan masih ada waktu 2 tahun atau apa, sehingga kita tidak bisa melaksanakan wisuda nanti. Ya, karena bisa saja tidak apalagi namanya tidak bisa menerbitkan ijazah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita perhatikan lagi adalah jumlah SKS ya yang ada di Permen 3 tahun 2020 itu jumlah SKS per semester. Jangan sampai ada yang melebihi 24 SKS. Karena kalau ada yang melebihi 24 SKS berarti itu nanti tidak bisa mendapatkan PIN. Kemudian yang berikutnya yang kita perhatikan adalah IPK. Kalau berbicara IPK secara nyata, rata-rata di perguruan tinggi itu, kalau di perguruan tinggi swasta, IPK mahasiswa yang sudah selesai itu biasanya 3, sekian. Ya, 3,5, 3,4, 3,3. Tetapi secara pelaporan biasanya ini yang tidak memenuhi. Nah, kenapa IPK itu tidak bisa memenuhi? Karena terkadang biasa nilai itu belum diinput masuk di dalam PD Dikti. Nah, kami biasa konfirmasi ke teman-teman operator, kenapa belum menginput data, ternyata nilai dari dosen juga belum masuk. Nah, sehingga teman-teman di tingkatan prodi perlu ditekankan pada saat kita melaksanakan final, disampaikan kepada seluruh dosen agar memasukkan secepatnya nilai mata kuliah. Karena biasa waktu yang diberikan ke PD Dikti untuk menginput setelah final itu hanya 1 bulan. Nah, coba bayangkan misalnya Bapak Ibu kalau misalnya sekian jumlah mahasiswa, kemudian sekian jumlah prodi, kemudian hanya 1 orang yang melakukan penginputan, pasti kewalahan dalam waktu 1 bulan. Dan terkadang, mohon maaf saya harus sampaikan sesuai dengan data yang kami miliki, terkadang biasa yang terlambat, ini data yang sering disampaikan oleh teman-teman pengelola PD Dikti, terkadang yang terlambat biasa memasukkan nilai mata kuliah itu adalah orang-orang di dalam. Struktur lagi. Nah, ini yang apa namanya, kalau biasa dosen-dosen luar, dosen-dosen yang memang hanya tugasnya mengajar biasa terkadang cepat, tetapi yang di struktur biasa terkadang agak lambat memasukkan nilainya. Nah, ini saya tentu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjamin agar teman-teman di PD Dikti itu tidak terlambat menginput nilai, maka kita harus memberi contoh ke dosen-dosen yang lain untuk memasukkan nilai secepatnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu juga sebenarnya diperbolehkan untuk melakukan semester antara. Tetapi jangan melebihi 9 SKS. Karena kalau melebihi 9 SKS, di prodi itu harus diatur. Kalau 9 SKS itu, kalau di kesehatan, kan biasa terkadang kita temukan 1 mata kuliah itu 3 SKS, bahkan ada yang 4 SKS, bahkan ada yang lebih dari 4 SKS. Sehingga kalau misalnya 3 SKS, berarti hanya maksimal 3 mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa. Nah, di sini biasa semester antara ada beberapa teman-teman di perguruan tinggi yang bertanya, Pak, apakah mata kuliah semester antara itu bisa diprogramkan untuk mata kuliah baru? Nah, ini kan biasa ada pertanyaan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ini semua kita serahkan sepenuhnya ke perguruan tinggi untuk diatur di peraturan akademik. Ya, kalau di peraturan akademik misalnya untuk mahasiswa yang
punya IPK seperti ini misalnya, bisa mengambil mata kuliah untuk semester antara, tetapi mata kuliah yang hanya mendapatkan nilai C. Nah, itu semua bisa kita atur, Pak, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan semester antara. Jadi semester antara bukan hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang malas, yang banyak mata kuliahnya tidak masuk, tetapi bisa juga kita fasilitasi untuk mahasiswa yang lain supaya keadilan itu ada. Tetapi ini semua diserahkan sepenuhnya ke pengelolaan perguruan tinggi untuk mengatur terkait dengan hal itu. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, masa studi. Masa studi ini kalau untuk saat sekarang di S1 berarti mahasiswa 2014. Hati-hati, jangan sampai ada mahasiswa 2013-nya kita masih aktif, kemudian 2014 juga sekarang ini sudah detik-detik terakhir, per 1 September kemarin itu dihitung sudah lewat masa studi. Jadi kalau kita reservasi ke mahasiswa itu, ya tentu nanti tidak bisa mendapatkan nomor ijazah nasional. Nah, kemudian kalau D3 itu berarti angkatan 2015 ya. Karena dia 10 semester. Nah, itu perlu kita perhatikan. Olehnya itu terkait dengan lewat masa studi, ini kan tugas-tugasnya teman-teman di Prodi untuk melakukan inventarisasi mahasiswa-mahasiswa kita ini yang angkatan lama, yang kemungkinan sekarang belum selesai, tetapi memungkinkan dia akan kembali. Kan biasa seperti itu. Jadi teman-teman di Prodi harus proaktif untuk menghubungi. Jangan sampai nanti dia datang, kemudian kita juga nanti yang kewalahan untuk mencarikan solusi. Karena sudah setengah mati kalau dia lewat masa studi. Nah, sehingga memang harus diinventarisasi. Setiap prodi harus betul-betul meyakini bahwa mahasiswa angkatan 2014 misalnya untuk S1, oh sudah tidak ada lagi saya. Sehingga dia harus mencari lagi mahasiswa yang angkatan 2015 untuk mengantisipasi lewat masa studi pada tahun yang akan datang. Kemudian minimal SKS lulus. Nah, ini kan terkait dengan pelaporan. Biasa kurang dari 144 SKS. Nah, itu juga tidak bisa dapatkan data. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti data-data lain kita perbaiki saja datanya, data pokoknya, kemudian data pelaporan. Ini kan tugasnya semua di PDDikti. Ini yang nomor 61 tahun 2016 terkait dengan PDDikti. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya jelaskan tadi yang perlu kita perhatikan untuk teman-teman di prodi dan di fakultas. Kalau di BAK pengelola PIN saya kira sudah paham ini. Terkait dengan penomoran ijazah nasional itu, Bapak Ibu sekalian, itu dilakukan dengan 2 tahapan. Jadi ada istilah tahapan reservasi, ada juga tahapan pemasangan. Nah, tahapan reservasi itu syarat-syaratnya ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, yang pertama jangan ada semester yang melebihi 24 SKS. Kemudian IPK mahasiswa tidak boleh dibawa dari 2. Nah, banyak ini Bapak Ibu yang kami dapatkan mahasiswanya itu IPK-nya 1, sekian, 0, sekian. Padahal sebenarnya KHS-nya itu 3, sekian. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak diinput di PDDikti. Nah, kemudian program studi harus terakreditasi, kemudian maksimal jumlah SKS-nya SK Nusantara 9 SKS. Kemudian kalau untuk jenjang pendidikan S1 minimal 12 bisa reservasi. Kemudian kalau D3 itu minimal 84 SKS sudah bisa kita reservasi, sudah bisa kita dapatkan nomor. Cuma belum bisa kita pasangkan. Kemudian kalau sarjana dan sarjana terapan itu 120 SKS sudah bisa. Jadi sebelum KKN sebenarnya bisa kita reservasi. Nah, kemudian yang kedua, tahapan yang kedua yang kita lakukan adalah pemasangan. Nah, kalau di pemasangan itu hampir sama. Hanya di jumlah SKS-nya saja yang berbeda. Kalau di D3 itu harusnya paling rendah 108 SKS baru bisa dipasangkan. Kalau di sarjana itu 144 baru bisa dipasangkan. Cuma saya sarankan Bapak Ibu, saya kira pengalaman kita di Mega Reski, kita lakukan saja sesuai dengan
pengalaman selama ini karena luar biasa jumlah, kalau saya tidak salah untuk 2021 ini sekitar 769 mahasiswa kita sekarang yang sudah punya nomor ijazah nasional untuk 2021. Nah, kalau saya tidak salah data saya. Kita lakukan saja itu, cuma hati-hati jangan sampai terjadi pembatalan nomor PIN. Seperti misalnya waktu-waktu dekat ini, jangan sampai ada mahasiswa kita yang selesai misalnya nanti setelah wisuda di bulan 11 atau bulan 12, usahakan kalau bisa nanti kita reservasi pada saat dia masuk di 2022. Ya, kecuali kalau misalnya bisa memang kita terbitkan ijazahnya di Desember 2021, maka silakan. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kode PIN itu kan harus menyesuaikan dengan kode tahun PIN itu harus menyesuaikan dengan tahun penerbitan ijazah. Jadi tidak boleh misalnya kode tahun PIN itu 2020, kemudian ijazahnya itu diterbitkan di 2021. Kalau kode tahun PIN 2020, maka ijazah juga seharusnya diterbitkan 2020. Nah, kalau kode PIN-nya sekarang saya lihat kode PIN kita pakai sekarang ini adalah 2021, maka ijazah itu harus diterbitkan di 2021. Tidak boleh diterbitkan di 2022. Nah, itu. Sehingga kalau misalnya ada yang menyeberang, penandatanganannya seperti itu, maka nomor PIN yang dulunya sudah dimiliki harus dibatalkan dulu. Nah, sehingga kita hati-hati kalau nanti ada proses yudisium yang dilakukan di bulan November dan bulan Desember. Nah, kalau kita tidak yakini itu akan terbit ijazahnya di 2021, maka sebaiknya jangan kita dulu reservasi, nanti menyeberang di Januari 2021 baru kita lakukan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh Bapak Ibu kenapa PIN itu mudah dipalsukan, karena sebenarnya tidak terlalu susah untuk membuatnya. Ya, karena yang pertama dia hanya menggunakan kode prodi itu 5 digit, kemudian kode tahun ijazah. Nah, ini kode tahun ijazah. Jadi bukan kode tahun kelulusan, tetapi tahun ijazah. Tahun ijazah diterbitkan maksudnya. Nah, ini 4 digit. Kemudian seterusnya adalah nomor urut. Nomor urut inilah yang diatur oleh sistem yang ada di kementerian. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan PIN. Kemudian untuk di Mega Reski ini contohnya saya kira ini sudah sangat bagus. Saya tarik tadi salah satu contoh mahasiswa kita yang sudah punya PIN yang diwisuda tahun lalu. Kemudian ini menggunakan yang sekarang ini yang belum wisuda. Kemudian dia menggunakan PIN 2021 ini maksudnya Bapak Ibu sekalian, sehingga ijazah yang bersangkutan ini harus diterbitkan di 2021 karena ini kodenya kode 2021 berarti terbit di 2021. Kemudian kalau kita kode prodinya ini kalau saya tidak salah dia pendidikan jasmani. Ya, ini kode prodinya ini yang pertama, kemudian kode tahun, kemudian nomor urut. Nah, kalau seperti ini kondisinya kita punya data mahasiswa lulusan, maka tidak perlu lagi kita khawatir. Kenapa? Karena bisa diverifikasi melalui sipil. Ini saya verifikasi melalui sipil, ini sudah ditemukan. Walaupun di Peredikti ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak tuliskan nomor SK yudisiumnya, nomor tanggal yudisiumnya, tetapi di sini saya bisa dapatkan. Oh, ternyata mahasiswa ini diluluskan tanggal 27 Februari 2021. Nah, kemudian nomor ijazahnya ini yang di atas, kemudian nanti tentu tinggal kita menunggu menyesuaikan dokumen ijazahnya. Jadi dokumen ijazah ini nanti kita terbitkan di 2021. Upayakan tidak menyeberang ke 2022 penandatanganannya. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu sekalian yang saya bisa perlihatkan data yang tidak bisa mendapatkan PIN. Ini semester antara 15 SKS tidak bisa dapat PIN. Kemudian ada pelaporan semester 25 SKS tidak bisa dapat PIN. Kemudian mahasiswa yang lewat bahasa studi sudah 17 semester
ada beberapa yang tidak aktif, ini juga tidak bisa dapat PIN. Nah, ini data PIN yang kami miliki untuk saat sekarang di LLIKI 9 untuk 3 provinsi. Saya kira syukur alhamdulillah karena Universitas Mega Rizky masuk kategori perguruan tinggi yang sudah yang sudah menggunakan PIN. Jadi tinggal 5 perguruan tinggi dalam bentuk universitas yang belum menggunakan PIN, dan itu ada beberapa perguruan tinggi universitas yang baru dan penyatuan. Nah, ini yang belum ada pelaporan penggunaan PIN-nya. Kalau untuk Mega Rizky tahun 2019, Bapak Ibu sekalian, kan dia memulai tahun 2019 itu 708 nomor ijazah yang dimiliki. Kemudian 2020 921, dan untuk saat sekarang ini angkatan 2021 itu nomor ijazah yang sudah dimiliki itu 769. Terakhir pagi saya buka akunnya 769, dan tidak menutup kemungkinan sebelum kita melaksanakan wisuda ini bisa bertambah. Nah, sekarang nomor ijazah yang dimiliki oleh Universitas Mega Rizky itu sudah 2.398 alumni. Jadi kita punya data juga di sini terkait dengan alumni Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan persoalan persoalan pendidikan vokasi yang diwajibkan untuk melaksanakan ujian kompetensi itu memang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Bapak Ibu sekalian. Di mana di pasal 21 itu dikatakan bahwa mahasiswa bidang kesehatan itu pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti ujian kompetensi secara nasional. Itu penjelasannya. Dan saya kira kita juga sudah pernah mendengarkan, teman-teman di kesehatan juga sudah pernah mendengarkan ini. Kemudian diperkuat lagi di Permen Ristek Dikti nomor 12 tahun 2016 bahwa memang mahasiswa itu harus melaksanakan ujian kompetensi, bahwa lulusan pendidikan tinggi bidang kesehatan nanti harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, setelah bulan Agustus. Kemudian selanjutnya ada penyempurnaan. Di penyempurnaan itu dijelaskan di Permendikbud yang baru yang nomor 2 tahun 2020 itu di pasal 2 ayat 1 dikatakan mahasiswa bidang kesehatan dan program profesi harus mengikuti ujian kompetensi. Nah, kemudian penjelasan berikutnya, ujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada pasal merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa bidang kesehatan dari perguruan tinggi. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena ini terkait dengan pelaksanaan wisuda, kalau terkait dengan persoalan teknis pelaksanaan ujian kompetensi, saya kira Bapak Ibu pasti lebih paham karena selalu mengikuti proses ini. Kalau kami hanya menyatakan dengan adanya permen ini yang mengatur terkait dengan pelaksanaan ujian kompetensi, maka kami bisa katakan ya seperti yang ada di slide ini. Di slide yang kedua ini, yang implikasi administratif yang ada di nomor 5. Ya, ini barangkali yang perlu ditekankan. Yang ada di nomor 5 ini, mahasiswa yang tidak lulus UKOM, ujian nasional, tidak bisa diwisuda. Dan nanti akan dilakukan pembinaan khusus. Ini nanti saya juga belum tahu seperti apa model pembinaan khususnya ini. Yang jelasnya terkait dengan proses wisuda, terkait dengan pelaksanaan wisuda, maka yang bisa kita usulkan untuk bisa ikut wisuda hanya mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus ujian kompetensi. Nah, itu kesimpulannya terkait dengan pelaksanaan wisuda dengan uji kompetensi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau sekiranya ada hal yang tidak berkenan, dan saya serahkan kembali kepada Ibu moderator. Jangan sampai ada hal yang ingin didiskusikan. Dengan hormat saya kembalikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Tahir Hamzah STMM atas informasi dan ilmu yang diberikan kepada Sivitas Akademika Universitas Negeri Rizky. Itu adalah suatu informasi yang sangat bermanfaat dari untuk menuju kepada jalan lurus, Pak. Yaitu. Dan informasi ini tentu juga adalah merupakan arah pengambilan kebijakan bagi universitas. Nah, selanjutnya adalah saya persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya. Barangkali ditanyakan. Ya, silakan. Silakan, Pak. Saya stimul barangkali. Ya, silakan. Turut WR1. Baik, terima kasih Bu Suri, Ibu Ketua Panitia Wisuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Tahir. Ini luar biasa pencerahannya hari ini. Senin membuka hari di awal minggu dan kami sangat bersyukur. Banyak sekali hal-hal yang kami dapatkan terkait materi akademik. Kebetulan ini juga tanggung jawab saya selaku Wakil Rektor 1 bidang akademik. Oh, ya, iya Bu. Iya. Banyak hal yang memang tadi kami melihat tentunya panduan akademik kami ini perlu revisi sebenarnya Pak Tahir ya, karena siap. belum sepenuhnya kami punya panduan ini mengikuti secara 100% apa yang disampaikan Pak Tahir tadi ya, khususnya tadi tentang 58 Permen 58 tahun 2018. 59 ya. 59, maaf. Iya, siap Bu. Kemudian